dengan rukun qauli dalam sholat. Lalu rukun qauli ini berlaku untuk sholat berjamaah, sholat sendiri atau ketika menjadi imam sholat. Terima kasih Ustaz. Saya tidak tahu ini. Allahu a'lam, mungkin keterbatasan ilmu saya, rukun qauli saya tidak tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Ustadz Khalid Basalamah kembali lagi viral dalam suatu persoalan yang banyak kritikannya, banyak hujatannya yang pedas-pedas tentunya. Sebenarnya masalahnya apa sih? Yaitu tentang rukun qauli, yang dimana Ustadz Khalid itu secara zohir, terang, jelas bahwasanya kata Ustadz Khalid itu wallahu a'lam. Ya, saya tidak tahu rukun qauli itu apa, gitu kan. Dan gitu kan redaksinya. Ya. Jadi sebenarnya memang harus untuk kita akui ya, bahwasanya pembahasan taksim atau klasifikasi pembagian-pembagian seperti ini memang sangat jarang itu untuk dipelajari di sekolah-sekolah salafi atau di kampus-kampus salafi dimanapun itu, karena mereka ini lebih sering atau lebih selalu mempelajari dalil-dalil zahir yang terdapat dalam Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam daripada mempelajari atau mendalami taksim-taksim pembagian-pembagian yang seperti ini. Ya, paling mempelajari satu mazhab. Ya, umumnya itu mereka kalau mau belajar mazhab ya mazhab Syafi'i, itu pun bukan diambil isinya ya untuk diterapkan atau untuk diamalkan, tapi dipilah untuk dibandingkan dengan mazhab lain mana yang lebih kuat. Ya, yaitu metode tarjih gitu kan. Ya, dipilih mana pandangan yang lebih kuat dalilnya, ya lebih kuat periwayatannya gitu kan. Sementara kita yang pembelajar mazhab Syafi'i, ya memang paling sering menemukan istilah-istilah seperti ini dan banyak sekali. Ya, dan setiap istilah itu punya maksud yang berbeda-beda. Kalau dalam sholat ini ya, konteksnya yang masalah rukun qauli itu kan, kan dalam sholat, rukun sholat. Rukun sholat ada yang rukun qauli, ada rukun fi'li gitu kan. Kalau rukun fi'li kan perbuatan, iya. Perbuatan kita yang rukun dalam sholat ya seperti berdiri kan rukun itu. Kemudian ruku, i'tidal, sujud, ya dan lain sebagainya. Ada rukun kauli itu ucapan, apa yang kita ucapkan dalam sholat, ya seperti niat gitu kan, kemudian takbiratul ihram, baca surah Fatihah, kemudian tasyahud akhir bacaannya, kemudian bacaan sholawat Nabi pada tasyahud akhir, kemudian salam ke kanan, itu kan rukun, kalau salam ke kiri kan sunnah. Ya, jadi yang dikritik di sini dari Ustadz Khalid oleh para pengkritiknya adalah ketidaktahuan Ustadz Khalid Basalamah. Ini juga luar biasanya para pengkritik ya. Ya, dijawab dikritik, tidak dijawab juga dikritik gitu kan. Yang namanya berbeda kan, berbeda pandangan yang sudah pasti serang bagian situnya. Eh bagi para pengkritik ya, memandang bahwa kenapa bisa ya seorang profesor yang mana gelar profesor ini ya bukan gelar yang main-main gitu kan. Kan gelar terakhir Ustadz Basalamah kan profesor gitu kan. Iya, kenapa seorang profesor ini tidak tahu rukun qauli gitu kan. Jadi muncullah pandangan bahwa Ustadz Khalid ini atau muncullah kritikan yang mungkin lepas begitu saja ya. Tidak layak Ustadz Khalid ini jadikan rujukan. Sesat. Ya, dan lain sebagainya kritikannya yang pedas-pedas seperti itu. Tapi alhamdulillahnya Ustadz Khalid iya jawabnya wallahu alam pada saat itu kan. Ini masih bagus sekali jawabannya itu kan. Wallahu alam gitu kan. Kan begitu pesan para ulama gitu kan, kata Imam Malik ketika ditanya sama seseorang tentang suatu perkara, kata Imam Malik apa? La uhsinuha, ya saya tidak paham masalahnya apa gitu. Berkali-kali Imam Malik ditanya ini bagaimana penyelesaiannya, kata Imam Malik terus la uhsinuha, saya tidak paham ini pembahasannya apa gitu kan. Mungkin memang Ustadz Khalid pada saat itu memang tidak tahu ya, namanya manusia kan banyak banyak yang terluput gitu kan. Ya, mungkin dari ini Ustadz Khalid bisa belajar lagi gitu kan. Nah, dari kejadian ini mungkin bisa buka-buka lagi kitab. Oh, ternyata memang dalam mazhab Syafi'i itu ada pembagian atau klasifikasi rukun salat. Karena memang umumnya yang kita ketahui kan kalau orang-orang Salafi itu rukun salat ya itu semuanya di situ. Ya, kalau kita di mazhab Syafi'i justru malah terpisah itu, dibagi dua, gitu kan terbagi lagi ada rukun apa namanya? Rukun fi'li, ada juga rukun qauli. Nah, jadi tentu saya di sini bukan apa lebih seperti menengahi aja ya. Tentu saya bukan orang yang rujukannya sama dengan rujukannya Ustaz Qauli kan beda ya. Ya kita di sisi aswaja Ahlussunnah yang berpegang pada mazhab Syafi'i dalam masalah fikih, sementara Ustaz Khalid kan itu afiliasinya kan Salafi. Ya, tapi di sini yang ingin saya mau sampaikan bahwa
Ya teruntuk Ustadz Khalid Basalamah yang memang harus terus belajar ya. Dan ini untuk semua kita untuk terus belajar dan mendalami ilmu fikih. Ya, gelar profesor ini kan bukan gelar yang main-main ya. Sementara rukun qauli itu dalam mazhab Syafi'i memang hal yang sangat dasar dalam masalah fikih sholat itu. Jadi hal-hal dasar memang yang harus diketahui. Sekalipun itu bukan rujukan fikih yang dipakai oleh Ustadz Khalid misalkan gitu kan. Karena rukun qauli itu di pelajaran-pelajaran atau sekolah-sekolah mutawassithah atau SMP, setara SMP, itu kan sudah dipelajari itu. Jadi coba itu kita buka itu buku-buku PAI, buku-buku PAI SMP itu dapat itu. Dapat itu rukun fi'li, rukun qauli, ya sunnah ba'at gitu kan dan lain sebagainya. Ya. Kemudian alhamdulillahnya Ustadz Khalid ini tidak ragu mengakui bahwasanya beliau ini terbatas yang memiliki keterbatasan ilmu tentang rukun qauli itu. Ya ini perlu diberikan jempol yang luar biasa dan itu tentunya bukan sebuah apa namanya? Bukan sebuah kelemahan. Ya. Kemudian memperluas lagi lah wawasan dalam mazhab fikih ya, terutama mazhab Syafi'i ya. Kita di Indonesia kan memang kebanyakannya atau lebih banyak penganut daripada mazhab Syafi'i. Meskipun memiliki kecenderungan terhadap manhaj Salafi, tidak ada salahnya sebenarnya memahami konsep-konsep fikih dari berbagai mazhab agar lebih bijak dalam menjawab pertanyaan umat ini. Dan untuk para pengkritik yang tajam-tajam ini, ya siapapun itu, ya tentu kita mesti bersikap adil dalam memberikan kritik gitu kan, terkhusus yang memang mengkritik karena ketidaksukaannya kepada Ustadz Khalid. Ya ada juga yang mengkritik memang hanya mengkritik apa yang disampaikan itu aja, ya gitu kan. Ya, yang sebenarnya ya, yang mengkritik dengan seenaknya itu kan sebenarnya mereka ini orang awam juga gitu kan. Ya, orang awam juga mereka itu. Tentu kritik hendaknya disampaikan dengan adab tanpa perlu mencela. Kesalahan seseorang kan tidak langsung membuatnya tidak layak dijadikan rujukan. Mungkin dalam masalah akidah, fikih, ya banyak ulama aswaja Indonesia tidak mengikut atau mengkritik Ustadz Khalid. Tapi kan beliau punya pengetahuan yang baik terkait masalah sejarah kan seperti itu. Dalam surah Al-Maidah ayat 8 itu kan sudah disebutkan ya. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin alla ta'dilu. I'dilu aqrabu littaqwa. Ya jangan karena kalian tidak suka sama seseorang ya karena kebenciannya karena kepada seseorang lantas kalian tidak berlaku adil gitu kan. Ya padahal adil itu lebih dekat pada ketakwaan. Ya jadi memang harus kita bersikap adil. Kalau seandainya orang-orang misalkan ya orang-orang ya dia melakukan sesuatu lantas dia tidak tahu ilmunya gitu kan. Ternyata apa yang dia sampaikan itu salah gitu kan. Nah, kita memaklumi gitu kan. Maklumlah dia tidak tahu gitu kan. Maklumlah dia belum pelajari. Nah, begitu pula juga kita seperti itu karena uh, Ustadz Khalid juga tidak tahu terhadap masalah rukun qauli ini maka lewat ayat ini ya kita juga tentu bersikap adil ya sebagaimana kita bersikap adil dengan ya orang yang tidak tahu tadi gitu kan. Oh Ustadz Khalid memang tidak tahu ya sudah tidak tahu biarkan nanti ya belajar lebih dalam lagi kan seperti itu kan lebih bagus. Ya beda beda ceritanya ketika sudah tahu salah, sudah jelas-jelas di dalam mazhab Syafi'i itu ada rukun qauli kemudian ditolak, nah itu baru kita mengkritik tajam. Ya bisa seperti itu. Nah, tentu juga memberikan masukan yang membangun gitu kan. Ya tidak tidak langsung apa namanya tidak langsung menyerang dengan serangan yang sangat keras ya tentu kita eh, mungkin ada teguran atau orang dekatnya mungkin menelpon gini halo Ustadz ini ada kekurangan tadi yang disampaikan ada disampaikan dengan cara yang santun mungkin coba Ustadz buka kitab ini mungkin bisa ditemukan bahwasanya rukun qauli itu ada di situ ya, kan tidak harus dikritik aja itu kan ya tapi yang namanya eh, apa namanya para pengkritik juga kan manusia gitu kan kadang juga lepas kendali ya kata-katanya tidak terkontrol mungkin karena pengaruh ketidaksukaannya akhirnya lepaslah itu ya kata-kata yang sebenarnya itu tidak layak untuk diucapkan ya kata-kata kebencian ya banyak lah itu saya baca juga komentar-komentarnya sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh